kontes kecantikan menyenangkan, tapi mereka sama. Bagaimana kalau kontes kecantikan itu berbeda? Seperti jika mereka adakan kontes kecantikan saat bermain Squid Game? Yap, benar sekali. Ini akan jadi sangat tidak biasa. Lihat penjaganya. Jika tidak memakai topeng, kita bisa lihat senyum lebarnya. Tapi kita tetap di jalur. Ini masih Squid Game. Selamat datang di kontes kami yang tidak biasa. Caroline, Mia, dan Hannah terbangun tidak di kampus dan segera mereka menyadari yang baru saja terjadi pada mereka ini bukan mimpi. Mereka melihat beberapa orang aneh memegang hadiah dan juga memegang gelar gadis paling cantik di Squid Game. Setiap kontes kecantikan punya pertunjukan bakat. Itu sebuah keharusan dan membuatnya lebih menyenangkan dan para juri menyukainya. Kontestan kita penuh dengan kejutan. Hannah adalah penari yang hebat dan Mia merupakan bintang yang sedang naik daun. Tapi para juri tidak terkesan. Mia tidak senang dengan skornya. Kejutan terbesar di malam ini adalah Caroline. Dia bukan penari yang hebat, tapi gerakannya sangat aneh dan membuat para juri sangat bingung. Jadi, mereka memberinya beberapa poin karena mereka kira dia terluka. Singkirkan dia dari penderitaannya, dan dia menang. Semua game ini cukup spesial, dan semua tugasnya baru. Para pemain sudah siap, tapi kontes ada waktunya. Ini bisa jadi sedikit rumit. Para gadis menghabiskan waktu untuk merias wajah, tapi waktu mereka sangat terbatas. Mia yang tercepat. Dia sering diajak berkencan jadi tahu bagaimana merias wajahnya dengan sangat cepat. Dia di puncak permainan. Sangat terampil. Caroline terkesan dan ingin seperti dia. Mia melakukannya dengan mudah hingga Caroline mulai percaya pada dirinya. Tapi itu tidak cukup. Jika itu mudah, tidak akan jadi teknik rahasia. Jadi Hannah tidak buru-buru. Mia sudah memenangkan babak ini. Caroline tahu dia hampir tidak punya peluang selama dia mengikuti aturan. Jika dia ingin menang, maka dia harus sedikit curang. Andai dia bisa tahu apa tugas selanjutnya atau pelajari rahasia. Sepertinya para penjaga menyiksa frontman, tapi dia tidak menyerah. Apa yang mereka lakukan? Itu bukan siksaan. Itu waxing. Sekarang Caroline tahu apa tugas selanjutnya. Itu ada hubungannya dengan kaki yang mulus. Caroline harus membuat kakinya semulus mungkin. Dia tidak mau menggunakan gula. Dia takut akan hal itu. Tapi dia tidak tahu kalau Mia melihat yang dia lakukan. Dia tidak tahu seberapa jauh Mia akan berusaha untuk menang. Di pagi hari, Caroline mendapat kejutan yang tidak menyenangkan. Good morning. Kakinya sekarang berbulu lagi. Apakah ini sihir? Caroline sangat mudah ditipu dan tidak tahu bahwa Mia mengerjainya. Dia meminta bantuan Mia. Mencabut alis itu sulit. Jangan percayai musuhmu untuk melakukannya. Tidak ada yang tertawa. Mereka semua ketakutan. Berkat Mia, salah satu alis Caroline selalu menunjuk ke atas. Dan alis satunya terlihat sedih. Caroline mulai menyadari apa yang terjadi. Beberapa ronde pertama membuatnya sangat lapar. Hingga dia memakan alat peraga untuk ronde berikutnya. Kita harus ingat untuk memberi makan para pemain atau mereka akan sakit.
Lalu siapa yang tahu apa kita bisa selesaikan gamenya? Don't worry. Caroline tahu Mia tidak bisa dipercaya. Dia lakukan apapun untuk menang. Jadi dia membuat rencana untuk membalas dendam atas semua lelucon Mia. Mia butuh waktu lama meluruskan rambutnya. Caroline memanfaatkan itu. Oh, itu sangat licik. Caroline tahu apa pengaruh kelembapan pada rambut lurus. Yeah. Di pagi hari, Mia terlihat berbeda. Tapi dia tidak sadar, jadi dia main-main dengan Caroline lagi. Tapi tidak lama dia sadar bahwa bukan hanya dia saja orang iseng di sana. What? Sebenarnya, Caroline suka penampilan barunya. What? Tugas masih ada banyak sekali. Tapi kami tidak mainkan tarik tambang kali ini. Sebagai gantinya, kami lakukan tantangan pakaian. Tapi ketika pilihanmu terbatas, maka itu masih akan menjadi tarik tambang. Hana dan Mia memperebutkan blazer yang mereka berdua sukai. Bagaimana dengan Caroline? Ternyata dia memilih kostum unicorn. Yeah. Caroline adalah gadis yang aneh. Seolah dia dari planet lain. Dia bisa minum dengan jarinya. Lelucon Mia kacau. Bisakah dia lakukan hal sama? Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, jari-jarinya tidak bisa menyerap air. Satu-satunya yang terjadi adalah dia harus ke kamar mandi. Tugas selanjutnya adalah tentang perawatan kulit. Thanks. Mia dan Hana tahu ada apa, tapi Caroline masih lapar. Dia tidak terbiasa diet. Kenapa membatasi diri ketika tubuhmu butuh makanan? Caroline memakan maskernya. Mendapatkan nutrisi lebih penting dari kontes ini. Tapi penyelenggara permainan terobsesi dengan kecantikan. Dia bahkan membuat masker untuk topengnya. Jadi Caroline perlu membuatnya juga. Tapi bagaimana? Wow, Caroline, masker buku? Mungkin dia tidak akan memenangkan kontes ini, tapi dia gadis yang paling aneh di dunia. Penjaga tidak tahu nasib buku itu, tapi Caroline mendapat pijatan wajah. Setidaknya itu kelihatannya. Iya, Mia, jangan lihat. Hana belum bermain kotor, tapi semakin dekat mereka ke final, semakin tinggi taruhannya. Semua sah saja dalam cinta dan Squid Game. Dia melihat Mia sebagai pesaing terbesarnya. Jadi Hana mengincarnya terlebih dahulu. Sepertinya Mia tahu ada sesuatu yang terjadi. Mimpi buruk membangunkannya, dan dia langsung menyadari kumis itu. Permainan kelereng juga berbeda. Karena semua permainan ini tentang kecantikan, menebak kelereng tidak masuk akal. Mereka semua harus menarik produk bibir. Mia memang tidak beruntung, tapi Caroline tidak menyadari apa-apa. Akhirnya, waktunya ngemil. Air dengan telur punya kalori yang cukup, ya kan? Mia dan Hana sangat senang, tapi Caroline masih lapar. Otaknya yang besar butuh lebih banyak makanan untuk berfungsi. Dia harap bisa dapat diet seperti Mia. Burger yang besar dan cola diet. Di sisi lain, setelah Mia makan burgernya, dia tidak ingin telurnya. Caroline sangat senang. Jika dia punya kesempatan, dia akan makan tanpa berhenti. Tapi para penjaga tetap menjaga kalori dan memusnahkan kelebihan makanan. Kita tidak boleh lupakan boneka menakutkan itu. Ini seperti di acaranya. Jika dia tidak melihat, lari. Jika melihat,
Diamlah dan lakukan pose. Boneka itu adalah fotografer. Pemenang babak ini adalah siapapun yang mendapat suka terbanyak. Jadi, siapa ratu kecantikan Squid Game? Thank you. Siapakah yang ada di balik topeng? Yang kita tahu adalah dia suka dengan keindahan. Dia ingin semua berpikir dia cantik. Tapi itu ada di kontrak bahwa dia tidak boleh melepas topengnya. Dan tidak seorang pun akan melihat betapa cantiknya dia. Oh, topeng yang bodoh. Kenapa dunia sangat kejam bagi orang-orang cantik? Tugas jembatan kaca telah berubah. Sekarang ini tantangan berjalan di runway. Kelihatannya mudah, ya kan? Tapi penuh dengan rintangan. Ini seperti kontes kecantikan biasa, kecuali runway-nya dipenuhi dengan jebakan. Kau tidak bisa jalan begitu saja, kau harus berhasil sampai akhir. Bagaimana jika Caroline tidak super anggun? Dia satu-satunya yang berhasil sampai ke seberang. Kita sudah lalui begitu banyak level dan sulit menghitung semua poinnya. Mereka tidak menghitung, tapi kami menghitung. Hasilnya mungkin akan mengejutkanmu. Meskipun Caroline dapat tempat pertama, dia bukanlah pemenangnya. Frontman menganugerahkan dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih cantik dibanding dia. Menurut dia, seperti itu, dan juga neneknya. Tidak seperti kebanyakan anak, Nick tidak bisa bilang ibunya punya pekerjaan normal karena dia mengelola Squid Game. Dengan pekerjaan itu sulit untuk mengawasi anakmu, jadi dia membawa Nick bersamanya. Tapi semua tidak berjalan sesuai rencana. Nick mengira seragam itu adalah hadiah dan dia tidak sengaja berada dalam game di ulang tahunnya. Dia tidak pantas ada di sana, tapi ibunya pun tidak bisa melanggar aturan yang dia tulis. Tidak ada pengecualian. Sekarang, Nick harus mainkan gamenya. Nick malah bersenang-senang. Dia heran kenapa orang takut dengan game ini. Ini menyenangkan. Kostum keren dan game yang gila. Bisa main dengan teman-teman atau berdandan. Ibu investasikan banyak uang ke game ini. Nick adalah kehidupan di kelompok. Dia memberikan semangat, tapi dia juga mengganggu. Permainan menjadi lebih sulit saat Nick menjadi boneka. Melewati tantangan ini tidak mungkin jika Nick tidak mabuk perjalanan. Meskipun ibunya hebat dalam pekerjaannya, ada beberapa aspek yang tidak sempurna. Serikat pelayan mengajukan permintaan untuk membuat kamar mandi mudah diakses. Semua bentuk ini sulit dimengerti. Nick tidak keberatan berada dalam game itu. Dia bisa menghibur dirinya dengan mengerjai penjaga. Mereka tampak terlalu serius. Bagaimana menghiburnya? Gunakan sepatu boot ini. Permainan jadi lebih menyenangkan berkat Nick. Bukan hanya untuk para pemain, tapi juga para staf. Nick punya perspektif yang sangat unik. Pada saat tarik tambang, dia ingin mengubah aturan. Tali tidak terlihat akan jauh lebih baik. Meskipun pemain lain tidak suka ide ini, mereka tidak bisa berdebat dengan putra pemilik. Para gadis tidak punya kesempatan. Nick hebat dalam tarik tambang yang tidak terlihat. Dia juga hebat dalam tarian kemenangan. Mungkin aneh, tapi semakin lama kau menonton, kau ingin menari. Keesokan harinya, Nick bangun sebagai pemain paling populer. Semua ingin berada di timnya. Mungkin karena dia jago bermain game, atau mungkin karena ibunya adalah bosnya. Sekarang Nick sedang melatih timnya. Dia lakukan dengan baik hingga ibunya sangat terharu. Dan bukan hanya ibunya, bahkan para penjaga.
Olahraga tidak berguna jika lemah, jadi perlu istirahat makan siang. Tidak ada banyak pilihan, dan Nick merasa sedikit kesal. Dan ibunya menyadari itu. Dia ingin anaknya makan dengan baik, makanya dia memasak setiap hari. Semua orang tahu bahwa Nick dapat perlakuan khusus. Ivy dan Jenny tidak terlalu kesal. Karena mereka tahu cara dapatkan yang Nick dapatkan. Goda dia sedikit. Saat Nick sampai di kamar mandi, dia tahu bisa kabur lewat ventilasi. Tapi kemana dia harus pergi? Dia merangkak di atas kantor ibunya ketika melihat ada yang aneh. Dan dia harus menyelidikinya. Sebagian foto waktu dia bayi hilang. Dia punya saudara laki-laki atau perempuan? Apa yang disembunyikan ibunya? Nick punya banyak pertanyaan. Tapi dia tidak dapat jawaban sampai dia bertatap muka dengan saudara kembarnya. Tidak seperti Nick, dia harus bekerja sebagai penjaga. Tapi suatu hari dia mengatur pertukaran. Nick sama sekali tidak menyangka. Apa dia bisa kembalikan semua menjadi normal? Beri pendapat kalian di komentar. Jangan lupa melihat video kami yang lain juga. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.